Hai hai, halo halo. Ketemu lagi di vlog aku, Poppy Sida Butar Show. Yeay. Ya, sebelum aku mulai pembahasan sesuai dengan judul yang aku kasih di thumbnail, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dengan segala kerendahan hatiku untuk para subscriber yang sudah mensupport channel YouTubeku. Terlebih untuk para subscriber yang hadir karena vlognya Inces Bolang atau Mama Hasya. Jadi gimana ya, susah ngasih taunya, cuman aku seneng banget. Aku berharap kalian mampir ke vlog aku dan kalian juga suka karya-karya aku. Untuk Inces Bolang, untuk Hasya, dan untuk para subscribernya, kalian yang terbaik. Jadi mom support mom, mom help mom, itu beneran aku rasain. Jadi dari komen-komen yang datang ke vlog aku, kalian yang bilang hadir karena Inces Bolang, hadir karena Mama Hasya, aku seneng banget. Dan salam kenal untuk semuanya ya. Ya, oke. Masuk ke cerita aku. Jadi di sini aku mau cerita pengalamanku dulu ya, waktu baru-baru berhubungan sama bule, berhubungan dengan pria Belanda. Itu aku banyak dapat nyinyiran, sindiran, atau kayak apa ya? Kayak kadang merasa dilecehkan gitu dari segi verbal ya, dari segi bicara. Memang sih kadang nggak bicara langsung, kadang lewat chat gitu, tapi entah kenapa rata-rata omongannya sama gitu. Jadi waktu aku baru-baru sama Walter, aku suka posting foto. Jujur aja, posting foto sama Walter itu setelah kita benar-benar udah memutuskan untuk bersama ya, aku berani posting foto. Dan aku juga udah tinggal di Nederland. Jadi banyak komen-komen tuh yang masuk lewat DM tuh, lu udah di Belanda ya? Iya. Laki lu orang bule ya? Iya. Gile, gede dong. Gede apanya? Aku bilang gitu. Itunya, terus sambil pakai emot ketawa atau sambil bilang WK atau hahaha. Dan itu bukan satu orang atau dua orang atau tiga orang ya, itu banyak. Dan rata-rata itu teman-teman cowok dulu, teman kerja, entah teman cuman main, entah tetangga yang kenal, itu banyak banget yang kayak begitu. Jadi aku mikir kenapa sih laki-laki menjurusnya ke situ aja gitu. Bete sih, bete, kadang juga kesel, kadang kayak mikir kok lu mikirnya ke situ gitu. Jadi kesannya kayak jadi remeh banget ya kan, kayak ngerendahin gitu. Nah ada juga yang teman-teman adek kebetulan kalau main ke rumah jadi kenal ya kan. Kak udah di Belanda ya? Iya. Wah suaminya orang bule ya? Iya. Wah enak dong. Enak apa nih? Biasalah, gede dong. Karena mikir kayak nggak ada pertanyaan lain gitu. Apakah kalian pikir bule itu punya istri Asia cuman pengen seksnya aja gitu? Jadi itu tuh banyak banget kayak begitu. Makanya kadang kalau suka terima chat dari orang yang kita nggak pernah ngobrol, totonya ngechat, itu tuh kayak wanti-wanti, ini nih mau ngomongin apa nih gitu. Jadi bahkan ada orang yang cuma kenal kita lewat Facebook, itu ngechat kayak begitu juga. Itunya gede ya, enak dong, tahan lama dong. Wah parah. Bahkan pernah kejadian ya, waktu Walter datang untuk kedua kalinya ke Indonesia, itu dia ngajak ke Monas ya.
ngajak ke Monas. Nah pas itu kebetulan lagi demo taksi, taksi biasa, demo karena lagi hebohnya taksi sama ojek online. Jadi supir taksi itu ngumpul di Monas. Nah namanya bule ya, taunya kan Jakarta Monas, jadi dia ngajakin ke Monas, yuk ayo kita jalan ke Monas. Itu kan banyak supir taksi ya, lagi demo gitu, banyak banget. Nah pas jalan itu segerombolan orang ngetawain aku jalan, mungkin perempuan 145 cm jalan sama cowok 2 meter ya kan, buat mereka aneh gitu. Ya udah diketawain, kita diam aja. Akhirnya kita masuk ke Monas, kita enjoy jalan ya kan. Nah pas pulang kita jalan lagi ke gerombolan yang ketawa itu. Dan kalian tahu nggak, ada satu supir taksi, taksinya taksi biru ya, agak terkenal tuh di Indonesia. Itu ngelontarin kata-kata kayak begini, buset deh, bisa tembus itu sampai tenggorokan. Itu guys, aku nggak tahan ya, aku samperin. Terus suamiku bilang, kenapa? Nggak apa-apa, aku nggak jelasin. Dia berkata buruk sama kamu. Iya, dan aku nggak terima. Itu aku samperin, aku punya aqua, aku buka sampai aku siram ke mukanya. Terus aku bilang, lu kenapa ngomong kayak begitu? Ya emang kenapa? Emang gue ngomong apa? Gue denger lu ngomong apa? Aku bilang gitu. Sampai aku bilang, aku itu perempuan Indonesia, sama kayak kamu orang Indonesia, tapi kata-katamu merendahkan saya. Aku sampai bilang kayak begitu ya, karena aku malu gitu. Mungkin Walter nggak mengerti apa yang mereka bilangin, tapi aku ngerti gitu. Akhirnya Walter narik aku agak ke belakang, terus Walter bilang, dia ngomong apa pakai bahasa Inggris. Terus aku bilang, kamu gak usah tahu dia ngomong apa, yang jelas nanti kalau kamu tahu kamu bakalan marah, aku bilang gitu. Supir taksinya agak takut ya kan, karena cowok tinggi gede gitu. Terus kata Walter bilang ke cowok itu pakai bahasa Inggris, apapun yang lu bilang tentang kami, dia gak seneng, gue harap lu minta maaf. Terus karena supir taksinya gak ngerti ya, dia gak bereaksi. Terus aku bilang begini, tahu nggak kenapa orang Indonesia itu kelihatan rendah kadang di mata bule? Karena kalian sendiri yang merendahkan, aku bilang gitu. Kayak kata-katamu tadi itu merendahkan aku. Seharusnya kamu mengangkat derajatku karena kita sama-sama orang Indonesia. Tapi kamu sendiri yang menjatuhkan aku dengan kata-kata nggak senonoh, aku bilang begitu. Terus supir taksi yang lain karena ngelihat udah rame kan, aku siram aqua, terus bilang udah mbak, udah maafin aja. Aku bilang aku maafin, tapi kalian, aku sudah 2 kali lewat sini dan kalian tertawa, kalian sorakin, maksudnya apa? Aku bilang gitu. Udah tuh akhirnya pulang ya kan, kita pulang. Terus aku jelasin apa yang dia bilang ke Walter. Walter cuma bisa bilang, oh itu nggak bagus, itu pelecehan ya kan. Cuman aku bilang it's fine, aku bilang gitu, aku udah luapin amarahku. Jadi seperti itu ya guys. Kadang yang menjatuhkan kita itu bukan dari bangsa lain, tapi kadang orang-orang yang sebangsa sama kita itu malah meremehkan kita gitu. Entah apa motivasinya, tapi itu menyakiti. Waktu itu aku lagi kerja, aku nggak usah bilang kerjanya di mana, dan aku itu lagi LDRan sama Walter. Terus aku bilang sama teman kerjaku, ini teman kerja deket ya, gue dapet kenalan bule, gue dapet pacar bule loh, coba lihat. Aku kasih lihat fotonya. Terus tau nggak dia bilang apa? Iyalah, bule kan demen tampang-tampang babu kayak lu. Mana ada bule
punya istri cakep. Kalau istrinya orang Indonesia rata-rata tuh mukanya tampang-tampang babu, kata dia gitu. Aku tuh ketawa, tapi dalam hati sedih. Apa sejelek itu gue, ya kan? Apa sejelek itu saya? Apakah seremeh itu aku gitu? Cuman ketawa aja. Cuman aku balas waktu itu, aku bilang, iya biarin aja tampang babu. Buktinya gue ditaksir, lu tampang artis kali ya. Ada gak lu dilirik bule gitu. Saking keselnya gitu. Jadi kayak merendahkan fisik, merendahkan perasaan ya. Kadang kalau inget suka sedih loh, suka sedih. Banyak banget. Even kalau bawa anak ke Indonesia, aku pernah ya bawa Sofia kan lahir di Belanda. Abis itu aku balik ke Indonesia untuk urus visa tinggal di sini. Aku stay di apartemen di deket Jakarta Utara, Green Bay kalau kalian tahu. Nah itu Walter lagi berenang, jadi aku nungguin di pinggir kolam renang, gendong Sofia memang bule abis waktu bayi. Dan tahu nggak, ada ibu-ibu deketin aku, nggak pakai basa-basi, nggak pakai bibu bebo, dia cuma bilang bibinya ya gitu. Aku diem dulu mikir, bibinya, oh enggak, aku mamanya. Oh, abis itu Walter naik dari kolam renang, terus kasih kiss ke aku, terus abis itu dia langsung pergi. Jadi apakah karena aku hitam, berpakaian sederhana, terus punya suami bule yang tingginya 2 meter, putih, itu gak layak gitu? Terus punya gendong bayi putih gitu. Itu aku pikirin ya. Pokoknya waktu stay di Green Bay itu banyak banget orang kayak begitu sama aku. Terus ada di lift lagi pernah gendong Sofia. Bapak-bapak loh ini. Lucu banget bayinya. Mama papanya mana? Aku kesel dong ya. Kesel banget. Terus aku bilang, mama papanya mana? Ya ini kalau anak saya gendong, ini anak saya. Kenapa nanya mama papanya mana? Terus bapak itu balik marah. Loh, saya kan cuma tanya, kenapa marah-marah? Tanpa mau berpikir, sadar gak sih Pak, pertanyaanmu itu menyakiti hati gitu. Bisa lah pakai basa-basi gitu, jangan langsung tembak langsung sama kayak waktu di kolam renang gitu. Abis itu aku sedikit berpikir, apakah di Indonesia kalau aku pulang dengan suami buleku, aku harus dandan ya, kayaknya harus wow gitu. Jadi mereka paham, oh ini tuh istri, bukan babu, bukan pembantunya, bukan tukang momongnya, atau entahlah ya. Cuman memang aku itu bukan tipikal orang dandan, aku bukan tipikal orang yang suka bersolek. Karena jujur aja suamiku juga bilang jangan dandan berlebihan, dia nggak suka gitu. Tapi ya itu pengalamanku saat di Indonesia, dan dapat pertanyaan-pertanyaan yang menurutku itu melecehkan gitu. Sampai enak dong, gede nggak itunya? Kalau boleh jujur, orang Belanda, aku nggak bisa jelasin bule ya Western, karena Walter adalah orang Belanda yang pernah dekat sama aku pertama dan sampai saat ini. Mereka kalau untuk seks itu sangat hati-hati, karena mereka tidak mau memaksa, mereka tidak ada azas melayani suami adalah kewajiban.
Jadi saat istri tidak mau, saat istri menolak dengan alasan lelah atau lagi nggak mood, mereka akan menghargai gitu. Nafsu bukan satu-satunya hal yang harus diburu oleh mereka, tapi kepuasan seks itu bisa dirasakan kalau sama-sama mau gitu. Jadi kalau untuk ada orang yang nanya size enak ya, gede ya, itu please deh. Lagian itu kan privacy orang gitu, ngapain sih kalian tanya-tanya? Kayaknya nggak banget gitu. Dan lagi itu merendahkan perempuan. Jadi please deh guys yang suka tanya-tanya kayak begitu, jangan lagi, itu menyakiti. Dan akhirnya aku banyak membatasi ngobrol ya sama orang-orang yang memang bukan temen banget dan memang pernah melontarkan pertanyaan-pertanyaan nggak mutu kayak begitu, dan akhirnya dibilang sombong gitu. Sombong, ditegur nggak mau. Bukan ditegur nggak mau, tapi kalian itu aneh gitu loh. Pertanyaan kalian aneh, dan aku itu seorang ibu gitu loh. Kayaknya kesannya aku yang ganas banget sama seks gitu, sampai sama bule mau cuman gara-gara gede atau apa gitu ya, begitulah. Itu pengalamanku ya, sampai pernah disangkain juga aku cewek bayaran. Dan itu orang tanya terang-terangan loh, ini pengalamanku ya, nggak tahu istri-istri bule yang lain mungkin lebih dihargai, mungkin aku tidak, tapi itu yang aku rasain. Tapi nggak semua ya, teman-temanku yang lain yang cowok-cowok juga ada yang baik-baik. Sampai sekarang kita masih ngobrol karena nggak pernah ngelontarin pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu ke aku gitu. So itu pengalamanku, itu yang mau aku bagi. Agak lega ya akhirnya aku bisa cerita kayak begini. Jadi kalau kalian mikir gimana sih rasanya punya suami bule, gimana sih rasanya akhirnya bisa menikah, berkeluarga dengan warga negara asing, punya anak mix, ada hal-hal nggak enak, dan itu kita dapat dari bangsa kita sendiri gitu. Dan mereka terang-terangan entah motifnya iri, entah motifnya memang mereka penasaran, memang mereka mikir aku babunya Sofia beneran pada saat itu. Cuman ya please deh, harus ada excuse ya. Kalaupun penasaran mau nanya, ini item banget nih yang gendong anak bule, ini bibinya, tukang ngomongnya apa kan kalian bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sopan. Ya banyaklah cara untuk bertanya ke orang gitu. Toh kalau ditanya, kalau ada orang yang penasaran, aku bakalan jawab gitu. Ya begitulah, nanti aku banyak cerita-cerita lagi pengalaman-pengalaman aku. Ini bukan menjelekkan, ini hanya kejadian-kejadian yang aku dapati saat aku liburan ke Indonesia bersama suami bule dan anak mix. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog aku, yang udah subscribe. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe, jadi biar aku lebih rajin bikin videonya. Oke, salam cinta, salam damai, dah.